Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Tilana dari kelas 1B Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Asahan. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Sebelumnya, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan dan kesehatan sampai detik ini dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru ataupun dosen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perkembangan sosiologis dan antropologis pendidikan di Indonesia diawali hanya sebagai ilmu pembantu belaka. Namun, seiring timbulnya perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi dan antropologi pendidikan sangat penting dalam menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang, maka sosiologi dan antropologi pendidikan menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah di beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sejarah sosiologi pendidikan. Kata atau istilah sosiologi pertama-tama muncul dalam salah satu karya tulis Auguste Comte 1978 sampai 1857 yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Istilah sosiologi tersebut disarankan sebagai nama dari suatu disiplin yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Dalam hubungan ini, ia begitu yakin bahwa dunia sosial juga berjalan mengikuti hukum-hukum tertentu, sebagaimana halnya dunia fisik atau dunia alam. Faisal dan Yasik. Dalam pandangan para sosiologi, pada saat itu sosiologi pendidikan diasosiasikan dengan konsep edukasional sosiologi. Dalam perkembangannya, pada tahun 1914, sebanyak 16 lembaga pendidikan menyajikan mata kuliah edukasional sosiologi. Pada periode berikutnya, muncul berbagai buku yang memuat bahasan mengenai edukasional sosiologi, termasuk juga berbagai konsep tentang hubungan antara sosiologi dengan pendidikan. Selama puluhan tahun pertama, perkembangan sosiologi pendidikan berjalan lamban. Perkembangan signifikan sosiologi pendidikan ditandai dengan diangkatnya Sir Fred Clarke sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Kependidikan di London pada tahun 1937. Clarke menganggap sosiologi mampu menyumbangkan pemikiran bagi bidang pendidikan. Sehubungan dengan penamaan sosiologi pendidikan, terdapat perdebatan yang cukup tajam tentang penggunaan istilah-istilah yang digunakan antara sociological approach to education, educational sociology of education, atau the foundation. Pada akhirnya dipilih istilah sociology of education dengan tekanan dan wilayah tekanannya pada proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata, sosiologi dan pendidikan. Dilihat dari istilah etimologi kedua kata ini, tentu berbeda maknanya. Namun, dalam sejarah hidup dan kehidupan serta budaya manusia, keduanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, terutama dalam sistem memberdayakan manusia di mana sampai saat ini memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan tersebut. A. Sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin socius dan kata Yunani logos. Socius berarti kawan, sahabat atau sekutu, rekan, masyarakat. Logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Banyak ahli sosiologi mengemukakan berbagai definisi. Kita ambil sejumlah definisi untuk memberi gambaran tentang sosiologi seperti W.F. Ochbon dan M.F. Nimkov dalam buku mereka A Handbook of Sociology memberikan definisi sosiologi is the scientific of social life, yang maksudnya sosiologi adalah studi secara ilmiah terhadap kehidupan sosial.
Menurut Ibnu Khaldun, sosiologi adalah mempelajari tentang masyarakat manusia dalam bentuknya yang bermacam-macam, watak dan ciri-ciri dari tiap-tiap bentuk itu, dan hukum yang menguasai perkembangan. Profesor Groneman mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia dalam usahanya menyesuaikan diri dalam suatu ikatan. Penyesuaian itu meliputi menyesuaikan diri terhadap lingkungan geografi, menyesuaikan diri pada sesama manusia, dan penyesuaian diri dengan lingkungan kebudayaan sekelilingnya. Dari rumusan para ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu bahwa sosiologi adalah: pertama, merupakan hidup bermasyarakat dalam arti yang luas. Kedua, perkembangan masyarakat di dalam segala aspeknya. Dan yang ketiga, hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam segala aspeknya. Yang B, pendidikan. Pedagogik berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pais artinya anak, dan again diterjemahkan membimbing. Jadi pedagogik yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Secara definitif, pendidikan pedagogik diartikan sebagai berikut. 1. John Dewey. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang kedua, Langevin. Mendidik adalah mempengaruhi anak dalam membimbingnya supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang disadari dan dilaksanakan disengaja antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Ketiga, Ki Hajar Dewantara. Mendidik adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Sosiologi pendidikan. Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya, secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Berikut adalah ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dengan masyarakat. Yang kedua, hubungan antar manusia di dalam sekolah. Yang ketiga, pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di sekolah atau lembaga pendidikan. Keempat, hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Selanjutnya masuk ke antropologi. Sejarah antropologi pendidikan. Sejarah tentang antropologi pendidikan tidak bisa kita pisahkan dari perkembangan ilmu antropologi itu sendiri. Karena antropologi pendidikan merupakan bagian dari antropologi. Antropologi sebagai sebuah ilmu mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Konjaraningrat membaginya ke dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama ditandai dengan tulisan tangan bangsa Eropa yang melakukan penjajahan di benua Afrika, Asia, dan Amerika pada akhir abad ke-15. Tahap kedua, antropologi telah bersifat akademis. Pada tahap ini, antropologi mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif untuk memperoleh pengertian mengenai tingkat-tingkat perkembangan dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran manusia di dunia.
Tahap ketiga, antropologi menjadi ilmu yang praktis. Pada tahap ini, antropologi mempelajari masyarakat jajahan demi kepentingan kolonial. Hal ini berlangsung sekitar awal abad ke-20. Pada abad ini, antropologi semakin penting untuk mengukuhkan dominasi bangsa-bangsa Eropa Barat di daerah jajahannya. Dan yang terakhir, tahap keempat, antropologi berkembang sangat luas, baik dalam akurasi, bahan pengetahuannya maupun ketajaman metode-metode ilmiahnya. Hal ini berlangsung sekitar pertengahan abad ke-20. Masuk ke pengertian antropologi pendidikan. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Menurut R.B. Dedit, perhatian ilmu pengetahuan ini ditujukan kepada sifat khusus badannya dan cara produksi tradisi serta nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup yang satu berbeda dari pergaulan hidup lainnya. Definisi para ahli antropologi tentang antropologi juga bermunculan seperti William A. Haviland. Antropologi adalah studi tentang umat manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Yang kedua ada David Hunter, mengemukakan atau mendefinisikan tentang antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang manusia. Yang terakhir ada Konjaroningrat, mengemukakan antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk pada fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari beberapa definisi dari para ahli antropologi tersebut, dapat disusun pengertian sederhana antropologi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan atau cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Selanjutnya, pendidikan. Ngali Purwanto menyatakan bahwa pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Esensi dari pendidikan itu sendiri ialah pengalihan atau transmisi kebudayaan atau ilmu pengetahuan, ide-ide, dan nilai-nilai spiritual serta estetika dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda setiap masyarakat atau bangsa. Selanjutnya, antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan merupakan sebuah kajian sistematik tidak hanya mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga tentang asumsi yang dipakai antropologi terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktek-praktek pendidikan. Menurut Somat, antropologi pendidikan mengkaji penggunaan teori-teori dan metode yang digunakan oleh para antropologi serta pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Dengan demikian, antropologi pendidikan bukan menghasilkan ahli-ahli antropologi, melainkan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pendidikan melalui perspektif antropologi. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga formal dan informal. Penyampaian kebudayaan melalui lembaga informal tersebut dilakukan semenjak kecil di dalam lingkungan keluarganya. Dalam masyarakat, pendidikan memiliki fungsi yang sangat besar dalam memahami kebudayaan sebagai satu keseluruhan. Antropologi pendidikan dihasilkan melalui teori khusus dan percobaan yang terpisah dengan kajian yang sistematis mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya. Sehingga antropologi menyimpulkan bahwa sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dalam membimbing masyarakat.
Ruang lingkup antropologi pendidikan. Raplinton dalam Somat menganggap kebudayaan adalah warisan sosial. Warisan sosial tersebut mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi bagi penyesuaian diri dengan masyarakat. Kedua, fungsi bagi penyesuaian diri dengan lingkungan. Lebih lanjut, Somat menjelaskan implementasi pendidikan sebagai penyesuaian diri dengan masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan sebagai bentuk ruang lingkup antropologi pendidikan berlangsung dalam proses. A. Proses sosialisasi. Proses ini dimulai sejak bayi baru lahir, bayi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, hingga terjadi komunikasi timbal balik dan seterusnya hingga ia tumbuh dan berkembang. Yang B, proses enkulturasi. Enkulturasi artinya pembudayaan. Yang dimaksud adalah proses pembudayaan anak agar menjadi manusia berbudaya. Adapun yang biasa menjadi kajian dalam proses ini yaitu perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur, perbedaan atau perubahan status. Yang C, proses internalisasi. Proses internalisasi yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial atau pengetahuan budaya sebagai isi kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat masih di kandung badan. Jadi, kesimpulan dari dari pembahasan tadi adalah cara pandang sosiologis dan antropologis di dalam pendidikan adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dalam proses sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik yang sedang mendewasa dalam konteks pembudayaan. Dilihat secara sosiologis dan antropologis, masyarakat dan bangsa Indonesia sangatlah heterogen dalam segala aspeknya. Oleh karena itu, walaupun kita secara konstitusional menganut konsepsi satu sistem pendidikan nasional, instrumentasi atau pengelolaan sistem pendidikan itu tidaklah mungkin dilakukan secara homogen penuh. Begitulah hasil dari tugas saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.